Sosial media adalah alat warga negara. Sosial media menjadi bagian dari upaya untuk mengoreksi kebijakan. Sosial media adalah alat untuk mengamplifikasi keresahan. Jadi waktu itu kan ada rumah-rumah Syahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, lalu Sri Mulyani di Jarah Masa, dan itu disiarin live. Lalu kemudian pemerintah merasa bahwa kalau gitu jangan di live-nya harus live-nya harus diblokir gitu kan. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa live-nya yang diblokir? Orang melakukan live itu kan karena ada kejadiannya. Orang bisa menyiarkan adanya penjarahan karena ada penjarahannya kan. Kenapa bukan penjarahannya yang dilarang? Kenapa kita punya anggaran militer sebesar itu? Saya saat menulis buku, itu kan saya pasti punya vision, punya misi gitu kan. At least ada sesuatu yang sedang saya sampaikan dalam buku itu. Iya dong. Iya dong. Nah, jadi kan saya kemudian perlu untuk mengantarkan itu. Perlu untuk mengatakan pada publik, ini loh karya saya yang mengangkat soal ini. Ini loh gagasan saya gitu. Nah, jadi saya justru mendukung jika para penulis memang secara sadar turut andil dalam ruang publik, turut aktif mengantarkan gagasan dan pikiran-pikirannya pada publik. Hai, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman di ruang publik? Jadi ada banyak sekali penulis-penulis yang kita kenal dengan gaya penulisan yang berbeda-beda. Tapi yang intersection antara satu genre atau satu keilmuan pindah kepada keilmuan lain, itu tidak terlalu banyak seperti yang kita kenal. Salah satunya kita menghadirkan sekarang ke ruang publik kita Mbak Oki Madasari, PhD. Halo Mbak, apa kabar? Halo Mas Rozali, baik. Ya tetap bersemangat dengan berbagai situasi di Indonesia hari ini. Makin antusias juga, karena artinya kita justru terpanggil lah untuk semakin banyak terlibat dalam kehidupan publik. Baru pembukaan dikit udah langsung. Nah, kalau ditanya apa kabar gak baik, nah itu kan jadi basa-basi aja. Betul. Tapi emang bener sih Mbak, kondisinya. Tapi anyway, Mbak Oki ini kan awalnya dia dikenal sosiolog, tapi kemudian bukunya dalam bentuk novel itu banyak banget Mbak ya. Sudah ada 10 dan ada satu yang udah dicetak beberapa kali. Ya, semuanya dicetak beberapa kali. Semua karya-karya saya alhamdulillah cukup baik diterima oleh publik, dicetak berkali-kali. Dan novel pertama saya terbit tahun 2010. Judulnya Entrok. Jadi tahun ini tepat 15 tahun. Saya sedang bersama penerbit itu mencetak ulang dengan sampul baru untuk merayakan 15 tahun berkarya. Lalu dalam rangkaian 15 tahun berkarya, saya datang ke berbagai kampus, berbagai sekolah, ke berbagai kota untuk merayakan momentum itu. Karena 15 tahun ya Mas Dal untuk berkarya itu bukan sebuah waktu yang singkat kalau bagi saya. Dalam waktu 15 tahun itu kan kita diuji konsistensi kita. Kita diuji komitmen kita. Kita diuji daya tahan kita. Banyak di luar sana yang baru nulis setahun 2 tahun lalu capek, lelah, putus asa. Banyak juga yang mungkin karena tak punya pilihan. Karena menulis memang bukan sebuah profesi yang cukup menjanjikan di tengah kehidupan Indonesia yang tingkat bacanya masih belum terlalu tinggi gitu. Jadi banyak teman-teman penulis yang akhirnya ya sudahlah give up lalu memilih untuk kerja di sektor yang lebih menjanjikan gitu. Jadi 15 tahun ini betul-betul sebuah, bagi saya pribadi ini sebuah bentuk ujian gitu. Dan alhamdulillah ujian apakah saya serius di jalur ini
ujian apakah karya yang saya tulis masih tetap terus akan dibaca? Tidak semua karya itu bisa melewati rentang 15 tahun juga. Banyak juga karya yang baru terbit setahun, 2 tahun, habis itu ya sudah gitu kan, lewat. Nah, alhamdulillah karya saya masih terus dibaca, bahkan semakin dicari sekarang ini. Makin relevan. Ya, karena katanya nih kan, Entrok itu kan bercerita tentang dominasi militer masa Orde Baru. Bagaimana rakyat biasa hidup di tengah otoritarianisme. Bagaimana tentara masuk ke desa-desa. Bagaimana tentara tiba-tiba bisa mengetuk rumah penduduk. Bagaimana tentara mengurusi sawah, mengurusi kehidupan sipil. ABRI masuk desa gitu kan dulu bungkusnya. Iya. Nah, itu ngurusi ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Nah, jadi situasi hari ini itu justru membuat banyak teman-teman pembaca semakin mau baca Entrok gitu. Jadi ya di usia 15 tahun perjalanan ke pengarangan, 15 tahun Entrok, karya saya makin dirasa relevan oleh pembaca. Wow. Saya tadinya punya pertanyaan untuk mengetahui, untuk bagi pemula, orang yang belum baca gitu. Buku apa sih yang paling direkomendasi untuk tahu siapa Mbak Oki? Oh ya, kita mulai dari Entrok aja. Itu sudah jelas lah. Itu kan alasannya kalau sekarang kenapa ya bisa relate lah dengan kehidupan hari ini gitu. Lalu kenapa juga loh? Itu kan terbukti 15 tahun masih tetap dicari gitu. Dan bagaimanapun itu karya pertama saya. Jadi akan lebih mudah juga untuk ibaratnya menelusuri genealogi pemikiran saya. Tapi kemudian karya-karya saya yang lain itu juga selalu terkait dengan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Setelah Entrok, saya menulis novel judulnya 86. Itu bicara tentang korupsi di Indonesia. Khususnya tentang dinamika antara pengadilan, KPK. Tokoh saya di 86 itu seorang pegawai negeri rendahan, kerja di pengadilan. Awalnya dia nggak mau korupsi, sama sekali nggak mau korupsi. Tapi kemudian sistem membuat dia akhirnya terjerumus menjadi bagian dari ya koruptor itu gitu. Nah, itu betul-betul menggambarkan situasi itu. Lalu kalau sekarang KPK kan meminta saya untuk terlibat dalam modul pendidikan publik anti korupsi misalnya. Mereka percaya storytelling itu bisa menjadi metode terbaik dalam mendidik orang, dalam menanamkan nilai anti korupsi. Dan saya setuju. Anti korupsi itu tidak bisa dibangun hanya dengan membaca berita si A korupsi 5 miliar, 10 miliar. Enggak. Kita harus membuat kisah korupsi itu terasa manusiawi, terasa dekat. Terasa betul-betul orang merasa, oh dengan korupsi ada hakku yang akhirnya terampas. Gara-gara korupsi anak-anak kita tidak bisa sekolah dengan baik. Nah itu harus didekatkan. Nah itu storytelling akhirnya yang menjadi medium terbaik. Dan ketika sekarang KPK menggandeng saya untuk membuat satu seri modul pendidikan anti korupsi dan terlibat dalam berbagai kegiatan, saya sudah menulis novel yang ada KPK-nya dan bagaimana dinamika dunia korupsi itu sejak 2011, itu 86. Lalu kemudian saya nulis novel judulnya Maryam. Itu tentang kelompok minoritas, kelompok Ahmadiyah. Kebetulan yang saya angkat Ahmadiyah, yang saya settingnya di Lombok. Jadi teman-teman Ahmadiyah di Lombok itu kan dipersekusi. Mereka terusir dari rumahnya sendiri. Betul. Mereka harus hidup di shelter, gedung transitu, dan sampai sekarang masih banyak kasus-kasus yang seperti itu. Lalu novel saya yang judulnya Pasung Jiwa itu bicara tentang bagaimana individu itu sulit sekali sebenarnya untuk menjadi dirinya sendiri, untuk mendapatkan kebebasan. Di situ juga ada bicara isu buruh. Lalu kalau teman-teman juga akan langsung ingat, oh ini tokoh yang namanya Marsini ini sebenarnya adalah Marsina. Ya, kan gitu kan? Iya, betul gitu. Jadi saya selalu membuatnya seperti itu gitu. Nah, lalu saya punya cerpen-cerpen juga, seri-seri cerpen saya juga terkait dengan permasalahan yang ada. Lalu saya menulis 4 novel yang bisa dibaca oleh anak-anak. Sejak dibaca oleh anak-anak, dan seri Mata mendapat sambutan luar biasa. Sekarang saya punya pembaca-pembaca itu anak usia 7 tahun di berbagai kota, di berbagai sekolah itu sekarang sudah baca seri Mata. Dan ini sebenarnya upaya saya untuk jemput bola. Kalau kita bicara minat baca rendah, tingkat literasi Indonesia rendah. Nah saya percaya
kebiasaan membaca, kebiasaan mencintai buku itu harus ditanamkan sejak dini dong. Iya. Nah, kalau kemudian novel-novel saya baru bisa dibaca ketika seseorang dewasa, sudah terlambat dong gitu. Nah, makanya kemudian saya nulis novel mata agar saya bisa jemput bola dari anak-anak masih kecil, saya sodorkan buku bacaan saya dan ya alhamdulillah itu betul-betul berdampak, betul-betul anak sekolah baca novel itu, anak SD. Saya ketemu anak SMA misalnya sekarang, baru-baru ini saya ketemu anak SMA, lalu anak SMA itu datang ke saya, dia bilang dia sudah baca novel saya sejak SD. Karena di sekolah dia, kebetulan sebuah SD swasta di Bandung, mewajibkan agar anak di sekolah itu, salah satu syarat lulusnya menulis review novel mata. Wow. Lalu kemarin juga ada ibu-ibu gitu bilang bahwa di sekolahnya mata jadi bacaan wajib. Tapi ya kayak gitu kan biasanya mostly memang ya sekolah-sekolah tertentu. Indonesia belum bisa menjadikannya seperti itu masif di semua sekolah negeri. Nah itu yang kita harus lakukan pelan-pelan gitu. Jadi bagi saya menulis novel yang bisa dibaca anak-anak ini juga sebuah pencapaian. Karena saya akhirnya bisa menyentuh segmen pembaca yang baru, segmen memperluas segmen pembaca saya, dan saya bisa berkontribusi nyata betul-betul untuk membangun literasi dan pemikiran kritis sejak di usia dini. Mbak tadi mention soal disiplin. Sesuatu yang susah dan mahal. Menulis sejak 2010 tadi novelnya sudah keluar yang pertama. Terus sampai sekarang dengan ya itu ups and down sebagai seorang penulis. Saya pernah dengar cerita begini, di tahun dulu katanya kalau kita nulis di Kompas itu salary-nya itu setara dengan 2 gram emas waktu itu. Dia itu menggambarkan inflasi. Nah sekarang meskipun nolnya lebih banyak, kalau sekarang itu hanya gak dapat 1 gram aja. Gitu. Itu memang menjadi salah satu tantangan penulis ya hari ini. Gimana itu caranya Mbak kalau ada orang mau tetap disiplin, untuk jaga disiplinnya di tengah situasi atau di tengah minimnya bayaran mungkin ya bisa Iya, jadi memang ini harus diakui dunia kepenulisan itu masih belum cukup menjanjikan secara finansial, belum bisa menjadi mata pencaharian utama gitu. Nah, tapi kemudian kita juga harus bisa melihat ketika seorang penulis menulis ada banyak juga peluang yang mengikuti. Jadi bukan hanya sekedar dari tulisannya itu, tapi kemudian kesempatan-kesempatan yang lahir berkat tulisannya itu. Nah, di sini juga dibutuhkan kreativitas dan inovasi dan kemampuan untuk adaptasi dari seorang penulis gitu. Jadi saya menganggap bahwa seorang penulis itu pasti miskin gitu. Itu mitos juga gitu. Jadi kalau seorang penulis pasti kaya? Nah, tidak mungkin. Belum bisa gitu. Nah, itu tidak mungkin gitu. Nah, jadi sama seperti halnya misalnya seorang seniman gitu. Seorang seniman kan hari gini mereka masih berat bergantung di royalti semata. Kalau kita bicara tentang honor penulis kan itu dari royalti, dari bayaran nulis gitu kan. Nah, masih berat memang dari sisi itunya. Tapi kemudian seorang penyanyi dia dibayar karena penampilan panggungnya. Oh ya. Nah, jadi seorang penulis juga bisa punya income beragam dari berbagai opportunity yang lahir berkat tulisannya. Jadi di titik ini tulisan itu juga menjadi sarana untuk memperkenalkan promosi. Siapa dirimu, apa pikiranmu, apa sih gagasan-gagasanmu sehingga orang perlu untuk mendengarnya, sehingga orang perlu untuk mengetahui lebih lanjut untuk belajar dari dirimu gitu. Nah, itu yang mungkin juga harus disadari oleh semua penulis di Indonesia gitu. Jadi saya bukan penulis yang anti pada branding, justru branding diperlukan gitu. Seorang penulis harus bisa mempresentasikan siapa dia, seperti apa gagasan dia yang dia tulis, yang ada dalam kepala dia kepada publik. Dan lebih dari itu, saya percaya
seorang penulis tugasnya itu tidak berhenti hanya sekedar nulis. Tapi dia punya tanggung jawab, quote and quote, untuk mengantarkan pemikiran dia, gagasan dia pada publik. Jadi saya misalnya habis nulis buku, kan bukan berarti sudah selesai. Saya saat menulis buku, itu kan saya pasti punya vision, punya misi gitu kan. At least ada sesuatu yang sedang saya sampaikan dalam buku itu. Iya dong. Nah, iya dong. Nah, jadi kan saya kemudian perlu untuk mengantarkan itu. Perlu untuk mengatakan pada publik, ini loh karya saya yang mengangkat soal ini. Ini loh gagasan saya gitu. Nah, jadi saya justru mendukung jika para penulis memang secara sadar turut andil dalam ruang publik, turut aktif mengantarkan gagasan dan pikiran-pikirannya pada publik. Nah, kalau bicara soal finansial yang seperti ini kemudian nanti ya bisa akan mengikuti soal seberapa banyak dan seberapa apakah cukup atau enggak gitu kan ya itu pertanyaan lanjutan itu gitu. Sangat ini. Tapi biasanya kayaknya kalau nanti difilmkan, Mbak, beberapa penulis kalau sudah difilm layar lebarkan gitu. Oh enggak, itu ya? belum tentu, sama sekali belum tentu. Banyak kan teman-teman penulis yang sudah di layar lebarkan gitu, itu belum tentu juga. Nah, yang menarik adalah tidak haram juga seorang penulis itu memang punya profesi lain gitu loh. Oh iya. Jadi itu oke-oke aja ya, misalnya penulis tapi kemudian dia ternyata adalah pengusaha, punya tambang. Tambang lagi. Siapa yang punya tambang? Nah, jadi maksudku adalah memang ini bukan hanya fenomena Indonesia, ini di seluruh dunia. Karena dunia tulis-menulis belum sepenuhnya bisa mencukupi gitu. Jadi masih banyak, kita masih normal melihat seorang penulis akhirnya punya profesi multiple, punya profesi double, at least misalnya jadi pengajar, jadi dosen, jadi wartawan, jurnalis, kerja di mana, jadi host podcast. Nah, itu kan juga bisa juga. Soalnya tulisan di online dikit, Mbak. Nah, itu, ya. Nah, kalau ke belakang dikit, Mbak, menginspirasi menulis itu siapa, Mbak? Ya sejak kapan? Maksudnya orang-orang bukan hanya biar tahu ya, tapi mungkin punya gejala yang sama di waktu itu, di saat ini gitu, yang teman-teman yang muda yang memicu untuk nulis. Kalau look back ke belakang pada masa sekarang itu ternyata saya sudah mau nulis itu dari SMP. Kenapa? Suka aja kayak. Jadi saya pertama tentu dari kecil saya suka baca ya. Nah, pas SMP ada influence keluarga di awalnya. Oh enggak. Saya bisa dibilang saya generasi pertama di keluarga saya yang bisa berpendidikan. Ayah ibu saya sarjana gitu, tapi tidak di dunia intelektual mereka. Nah, sejak kecil saya suka baca, tapi di SMP itu karena ada persentuhan saya dengan kegiatan majalah dinding. Mading. Nah itu masih dapat itu. Akhirnya saya menemukan ruang bahwa saya bisa menulis dan tulisan saya bisa dibaca orang. Nah, dari SMP saya nulis mading gitu. Lalu kemudian di SMA saya terlibat lebih aktif di majalah sekolah. Jadi saya nulis di majalah sekolah itu banyak banget. Nah, jadi kalau dilihat dari sekarang, berarti memang saya itu hasrat untuk menulis yang bukan untuk diary, tapi menulis untuk mengantarkan gagasan saya pada orang banyak. Itu sudah muncul sejak SMP gitu. Nah, tapi kan pada masa itu sastrawan menulis karya fiksi itu seperti bukan pilihan profesi kan. Tidak ada dalam imajinasi kita untuk nanti ke depan aku pengen nulis novel gitu. Nggak ada gitu. That's not a job gitu, bukan cita-cita gitu. Nah, tapi saya tetap mau nulis. Nah, makanya kemudian setelah kuliah profesi yang saya ambil adalah jurnalis. Karena jurnalis dekat dengan dunia tulis-menulis. Tapi kemudian setelah jurnalis berapa tahun saya merasa tidak ada masa depan? Bukan. Itu malah justru jurnalis itu kenapa bisa dipilih jadi profesi? Karena dia jelas ada salary-nya. Pada masa saya jadi jurnalis itu jurnalis masih di puncak kejayaan.
Itu tahun sampai di awal tahun 2000-an itu profesi jurnalis masih oke kan, industrinya masih bagus, sosial media belum seperti ini. Tapi kemudian ada kegelisahan dalam diri saya bahwa ruang jurnalistik sepertinya belum tak lagi mampu menampung kegelisahan saya. Dan saya menemukan panggilan saya di dunia sastra fiksi. Jadi disitulah saya nulis fiksi. Kalau dari belakang terus kita pindah ke sini. Sebenarnya pertanyaannya adalah gimana sih caranya kita menimbulkan hasrat menulis itu tadi? Jadi apakah itu kayak tiba-tiba ada di dalam diri gitu atau bisa dipantik? Yang pertama iya mungkin ketika entrok itu kan inspirasinya dari cerita hidup nenek saya gitu kan. Saya seperti mencari-cari, kalau aku nulis novel tentang apa ya gitu. Nah, momen ketika saya menyadari, ini kan cerita yang menarik nih. Cerita hidup nenek saya bisa diolah nih jadi cerita fiksi. Nah, itu seperti tiba-tiba aja terbuka gitu. Tapi sebenarnya juga tidak tiba-tiba. Momen tiba-tiba itu hadir karena saya sudah terbangun kesadaran saya. Bagaimana saya membangun kesadaran itu? Selama kurun waktu sekitar 2 tahun, saya intens baca novel. Saya intens baca semua karya sastra. Jadi seperti saya sudah menyusuri, saya terus mencari. Jadi secara aktif saya mencari momen eurekanya itu saya cari. Lalu kemudian datanglah momen itu. Nah, tapi setelah novel pertama saya terbit, bukan lagi sebuah momen yang tiba-tiba, tapi karena saya sudah berhasil menyelesaikan satu novel, maka saya terus mencari langsung. Apa kemudian yang selanjutnya saya tulis? Apa yang selanjutnya saya tulis? Nah, salah satu kata kuncinya adalah pertama adalah itu harus berangkat dari sesuatu yang menggelisahkan saya saat itu. Dan sesuatu yang menggelisahkan saya memang selalu terkait dengan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Korupsi, karena saya wartawan KPK waktu itu. Saya melihat sendiri kasus-kasus korupsi itu. Maryam menulis tentang Ahmadiyah, ada teman saya yang Ahmadiyah. Dan saya lihat apa yang dia alami. Pasung Jiwa saya melihat sendiri orang-orang yang juga mengalami apa yang saya ceritakan. Jadi ada persinggungan-persinggungan. Ada perjumpaan-perjumpaan saya dengan beragam orang yang turut membuka pikiran saya. Jadi dalam bahasa saya memang harus ada proses kita untuk membaca realita. Realita inilah yang kemudian akan menjadi penyala imajinasi yang menjadi modal kita nulis fiksi. 2 tahun membaca novel itu yang paling banyak menginspirasi siapa? Wah, banyak. Saya baca semua novel-novel Indonesia dari zaman tahun 20-an, 1920-an, dari zaman novel ateis itu. Belum baca kamu ya? Ateis. Nah, salah satu novel Indonesia yang wajib dibaca judulnya Ateis. Lalu kemudian sampai tentu saja Pram, lalu sampai Umar Khayyam, para priayi, itu semua saya baca dan itu membentuk cara saya melihat, begini ya seharusnya karya sastra itu. Begini ya nulis novel itu. Dan saya juga terbentuk juga kesadaran saya, ternyata kalau saya menulis sastra, kalau saya menulis fiksi, itu bukan semata untuk hiburan. Saya menulis novel bukan untuk pengantar tidur. Justru novel-novel saya akan membuat pembaca saya susah tidur. Gelisah ya? Iya. Jadi gelisah. Betul. Itu ya tujuannya. Oke. Jadi kalau mau tidur jangan baca novel itu. Nanti susah. Oke. Kita ke sastra sudah... latar belakang sedikit banyak sudah disinggung. Nah, saya mau ajak ke hari ini. Tadi pas ditanya pertanyaannya sebenarnya pas ditanya gimana kabarnya sudah nyinggung keadaan hari ini dan kita ngelihat bareng-bareng ada demonstrasi di bulan Agustus kemarin besar sekali. 10 orang meninggal di berbagai tempat, Avan yang paling ramai, ojol. Dan ini adalah buntut dari katakan ketidaksejahteraan dari sistem yang korup, melahirkan
apa namanya peraturan yang semrawut. Mbak sebagai sosiolog itu melihat demonstrasi itu deh dulu, melihat aksi massa di bulan Agustus itu bagaimana? Yaitu puncak kefrustrasian publik. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Ya. Bukan pula dikarenakan anggota DPR joget-joget. Bukan hanya karena itu. Itu menjadi pemantik saja. Karena sudah kekecewaan itu sudah menumpuk, kemarahan itu sudah menumpuk. Ya bayangin aja, kita dari yang paling dekat aja kan ada kenaikan pajak PBB di berbagai daerah. Dan itu akhirnya menimbulkan kemarahan di Pati. Kan? Itu belum selesai, tiba-tiba langsung dihajar lagi dengan berita anggota DPR akan mendapat tunjangan rumah lah, tunjangan beras lah, tunjangan pajak. Jadi di saat kita harus membayar pajak dengan nilai yang semakin tinggi, padahal penghasilan warga itu tidak seberapa, anggota DPR dan pejabat-pejabat lainnya di Indonesia itu ternyata pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Ini kan lucu kan, ironis kan. Jadi publik itu dipertontonkan oleh ketidakadilan. Mereka melihat bagaimana para elit pejabat berpesta pora, sementara mereka semakin menderita. Nah itu kalau ditarik lagi kan kita tahu sebelumnya bagaimana PHK terjadi, bagaimana kesulitan mendapat lapangan kerja juga dialami oleh generasi hari ini. Nah, jadi ketika kemudian 17 Agustus anggota DPR menari dan sebagainya, ini tuh hanya menjadi sekedar momentum aja. Wow, udah gitu. Tapi bukan itu penyebabnya kan. Dan kemudian kita tahu tanggal 28 itu yang terjadi adalah Afan dilindas mobil barakuda. Itu jelas sesuatu yang akhirnya memicu perlawanan yang lebih besar. Kasus Afan, kematian Afan membuat masyarakat, membuat publik yang awalnya mungkin tidak menjadi bagian secara langsung dari perlawanan, tidak ikut demonstrasi, tidak secara aktif memperjuangkan haknya, tiba-tiba semuanya terpanggil. Tiba-tiba semuanya merasa harus ikut andil dalam memperjuangkan keadilan, dalam at least dalam menunjukkan bahwa mereka turut prihatin atas meninggalnya Afan gitu. Nah jadi apa yang terjadi di akhir Agustus ini juga menjadi sebuah momentum yang memaksa pemerintah untuk betul-betul mendengar. Iya. Saya punya teman juga, teman di S2. Dia perempuan, freelance, kerjanya. Jarang sekali saya melihat dia ngomongin soal aktivisme gitu ya. Jadi pekerja di Jakarta pada umumnya, tinggal di Depok. Waktu tanggal 25 itu dia ikut aksi demonstrasi dan hanya menjaga konsumsinya. Saya kaget dong, dia posting. Ini temanku ngapain di situ? Kita ngobrol agak sering lama, jarang sekali bicara soal aktivisme, soal apa. Dan ternyata dia cerita kalau yang jaga konsumsi itu Aqua dan lain-lain, itu banyak yang ya orang-orang kelas pekerja di Jakarta gitu, bukan orang yang ini. Dan dia terpanggil oleh media sosial. Betul. Nah, ini kan sudah terjadi beberapa waktu juga ya. Sebelumnya ada Indonesia Gelap, ada. Saya mau tanya pendapat Mbak soal benar nggak sih eskalasi aksi demonstrasi itu sangat terpicu oleh media sosial saat ini sehingga pemerintah harus sempat memblokir live TikTok waktu itu. TikTok. Ya. Jadi ini bukan semata soal eskalasi ya, tapi memang sudah seharusnya, sudah zamannya segala bentuk kritik, segala bentuk perlawanan itu memang
mengkombinasikan antara gerakan nyata di masyarakat, di jalanan, demonstrasi jalanan, dan sosial media. Jadi sosial media itu memang senjata. Kita harus melihatnya sosial media itu adalah bagian dari alat yang digunakan oleh warga negara untuk menyuarakan aspirasi, untuk menyuarakan kritik. Dalam bahasa yang mungkin agak provokatif, untuk membakar kemarahan. Tapi ini juga harus dilihat sebagai sesuatu yang metafor dong gitu. Tapi kan kita sekarang sedang berada di dalam situasi aparat dikit-dikit tidak bisa lagi membedakan metafor atau nggak metafor. Iya. Saya bilang kita harus pakai sosial media untuk membakar amarah. Nah, saya bisa didatengin ini. Nanti podcast ini didatengin sama polisi ini nanti. Itu sudah melakukan provokasi kan gitu ya. Bisa cepat terkenal sih. Ya, tapi anyway itu yang harus kita lihat sekarang ini. Sosial media adalah alat warga negara. Sosial media menjadi bagian dari upaya untuk mengoreksi kebijakan. Sosial media adalah alat untuk mengamplifikasi keresahan. Jadi bahwa kalau nggak ada sosial media sebenarnya perlawanannya nggak sebesar itu loh. Oh betul. Lah justru itu makanya kita menggunakan sosial media dong. Nah, bahwa kemudian kita lagi bicara sebenarnya kan soal penjarahan rumah. Ya. Jadi waktu itu kan ada rumah-rumah Syahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, lalu Sri Mulyani dijarah massa dan itu disiarin live. Lalu kemudian pemerintah merasa bahwa kalau gitu jangan di live-nya harus live-nya harus diblokir gitu kan. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa live-nya yang diblokir? Orang melakukan live itu kan karena ada kejadiannya. Ya. Orang bisa menyiarkan adanya penjarahan karena ada penjarahannya kan. Kenapa bukan penjarahannya yang dilarang? Kenapa kita punya anggaran militer sebesar itu. Kita punya anggaran pertahanan, kita punya anggaran kepolisian sebesar itu, tapi tidak bisa menghentikan penjarahan. Tidak bisa mencegah penjarahan. Tidak bisa mencegah penjarahan. Kan aneh. Nah, ketika kemudian ada orang di situ lalu menyiarkan dengan live, bukan orangnya yang salah, penjarahannya yang salah. Nah, jadi kita tetap pada posisi kita tidak akan pernah menyetujui live itu diblokir. Live itu adalah alat kita untuk menjaga demokrasi. Live itu senjata kita. Kita rakyat sipil, kita nggak punya pistol. Nggak punya pistol. Senjata kita adalah fitur-fitur sosmed ini termasuk live itu. Jadi jangan itunya yang disalahkan. Tapi seringnya gitu Mbak. Ya, soalnya kritik gitu ya. Kritik simbolnya adalah bendera Jolly Roger. Dianggapnya menentang pemerintah. Bisa nggak sih pemerintah itu nganggap itu kritik gitu ya? Ya. Saya mau bilang bodoh nanti takut di. Ya memang bodoh. itu kan loh. Kalau teman-teman ngikuti podcast saya di berbagai tempat ya saya bukan dan tulisan saya di Jawa Pos dan di Kompas bulan Agustus ini. Ini bukan lagi bodoh, jadong, jahat, bodoh, dan sombong. Nah, jadi bukan lagi bodoh, jahat, bodoh, sombong gitu. Nah, soal bendera Jolly Roger gitu. Kalau orang bisa melihat dengan wise dan punya sedikit intelektualitas gitu. Oh, ada orang mengibarkan bendera Jolly Roger tuh karena mereka mau mengkritik pemerintah. Seorang pejabat akan mengatakan, oh nggak apa-apa itu bagian dari hak berwarga negara. Itu akhir-akhir tuh ada yang akhirnya begitu. Ya. Tapi kan awalnya enggak. Awalnya kan langsung bilang itu nanti bisa dianggap makar. Itu dilarang. Nah, ketika publik merasa bahwa yang sedang dia lakukan itu mendapat resistensi, makin membesar lah. Dan kita punya sosial media untuk mengamplifikasi itu. Akhirnya Jolly Rogers jadi simbol perlawanan di mana-mana dan sekarang dipakai di Nepal. Iya, Nepal juga. Gila. Itu di medsos pada ini mereka terinspirasi sama Indonesia. Ya, iya, memang ya. Dan itu kan bendera Jolly Roger itu kan teman-teman driver truk ya waktu itu di awal-awal itu. Karena kita juga sempat podcastan di sini sama teman-teman driver itu. Ya. Dan dia bilang sebelum 17-an di awal Januari
teman-teman driver akan mengibarkan bendera Jolly Roger karena kekecewaan terhadap kasus yang odol itu awalnya. Betul. Nah, terus kemudian membeludak. Nah, di sini kan kita jadi tahu bahwa apa yang ramai di medsos itu bukan sekedar ramai di medsos. Medsos itu menjadi cara mengamplifikasi apa yang terjadi dalam masyarakat. Sesuatu yang berawal dari driver truk lalu diikuti oleh ojol, baru kemudian ditangkap oleh media sosial dan meluas kemana-mana. Jadi begitu. Jadi bendera Jolly Rogers itu bukan sesuatu yang elitis, itu justru menyuarakan keresahan masyarakat nyata gitu. Itu dari driver truk. Firm kalau itu. Oke. Mbak, saya pengen tanya pendapat soal 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo. Ini kita lagi podcast, saya nggak tahu ini nanti ditayangkan kapan, tapi jadi penanda aja podcast kita ini kan di hari yang sama dengan reshuffle yang terjadi sore tadi. Reshuffle tahap ketiga dari pemerintahannya Pak Prabowo. Tahap pertama kan dulu yang Mendikti. Ada Mendikti. Terus kemudian, lalu tahap kedua yang kemarin tuh Menteri Ekonomi, rombongannya Menteri Ekonomi. Lalu yang ketiga hari ini. Ya, hari ini. Mengangkat Menko Polhukam, mengangkat. Nah, kemarin sempat kosong kan, terus ditanya-tanyain akhirnya. Menporanya juga diganti. PCO, Presiden Communication Office Hasan Nasbi diganti, dicopot gitu. Jadi sudah ada 3 kali itu. Nah, kalau belum kita 1 tahun genap ya? Belum 1 tahun. Kalau ini memang dianggap sebagai upaya Pak Prabowo untuk mengoreksi ya kita kasih kesempatan lah gitu. Tapi kita juga mesti melihat juga ini orang-orang yang menggantikan ini orang-orang yang punya kompetensi atau enggak, jangan-jangan sama aja gitu kan. Tapi at least karena baru diganti, oke lah kita lihat dulu. Tapi anehnya begini, kasus Afan itu kan dibarengi dengan kekerasan terhadap demonstran lainnya ya. Jadi kemarahan publik terhadap Afan itu kan sudah sangat tinggi sekali. Tapi justru orang yang harusnya paling bertanggung jawab dalam kasus itu nggak diganti sampai hari ini. Kapolri. Ya. Jadi reshuffle yang dilakukan hari ini masih belum menyentuh itu. Belum menyentuh masalah yang diomongin dari kemarin-kemarin itu, bahkan orang-orang guru-guru bangsa lah ya, katakan Gerakan Nurani Bangsa kemarin juga menyuarakan soal reformasi di Polri kan. Ya, malah yang diganti yang lain ya. Nah, itu kan juga question juga. Jadi 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo jelas rapotnya nggak bagus. Program-program yang dibanggakan oleh Pak Prabowo kita tahu justru menghadirkan masalah baru. MBG itu kan masih di mana-mana masalah terjadi. Ini dari soal teknis pelaksanaan ya. Ada yang keracunan, ada yang tidak layak dan sebagainya. Belum kita bicara soal politik anggarannya sendiri. Anggarannya segitu besar terserap untuk MBG. Lalu kemudian kita juga bicara tentang program-program lain yang juga menyedot anggaran yang besar. Dan juga kita bicara tentang fakta bahwa pemerintah belum mampu untuk menciptakan lapangan kerja. Belum mampu untuk mengentaskan kemiskinan. Apa yang dilakukan hanyalah mengutak-ngutik angka standar kemiskinan. Oh, kalau Bank Dunia menetapkan standar kemiskinan minimal $3, kita nggak usah ikut Bank Dunia, kita ikut versi kita aja 20.000, gitu kan? Itu kan bukan menyelesaikan akar masalah. Jadi kita belum bisa melihat, saya sendiri belum bisa melihat bahwa 1 tahun Pak Prabowo berhasil at least untuk memenuhi janji-janji kampanye dia. Belum, gitu. Dan salah satu cara untuk mengejar itu, dia harus memastikan orang-orang yang bersama dia ini memang orang-orang yang kompeten. Udahlah, udah terbukti, kita nggak usah mempertahankan lagi orang-orang yang nggak bisa kerja, gitu. Kan kalau saya perhatikan Mbak ya, dari awal dari postur anggarannya itu yang kuat adalah pertahanan keamanan, ya kan? Duit ada di situ. Terus kemarin ada perubahan anggaran pendidikan, porsinya agak banyak tapi buat MBG, ya kan?
Artinya dana pendidikan yang sekarang aja masih kurang, terus masih dialokasiin ke MBG. Apa kabar nanti kualitas pendidikan kita gitu kan? Sisanya betul. Bagaimana? Betul. Saya ngelihat di omon-omon website itu soal siapa yang nulis ya? Soal Menkyu baru yang digambarkan seperti Mourinho. Dan bilangnya karena saya bukan bola itu yang nulis jadi chief editor dari Omong-Omong, Mas Abdul Khalid dan itu lucu sih itu. Jadi dia editorial Omong-Omong media itu media yang saya dirikan. Dan dari awal editorial Omong-Omong itu selalu attract public attention karena memang betul-betul nulisnya analisis yang sangat bagus dan kita juga ada spesial. Dan bahasanya bisa mudah kan. Dan yang kalau untuk yang Menkeu ini spiritnya adalah kita harus bisa menjelaskan kebijakan ekonomi ini betul-betul ke publik lebih luas. Makanya dia pakai analogi bola itu gitu kan. Dan di sini sebenarnya tulisan ini mau mendudukkan secara fair bagaimana kita memahami kebijakan ekonomi Sri Mulyani dan bagaimana kita memahami mazhab si Menteri Keuangan yang baru ini. Jadi kemarin spirit Mas Abdul nulis itu ini kan orang-orang masih terjebak pada ngomongin tentang cara berkomunikasi menterinya lah, ributnya lah. Udahlah itu silakan aja gitu. Tapi kita harus tahu ekonomi kita mau dibawa kemana gitu karena dan di situ kita akhirnya kan bisa dapat gambaran ini soal strategi begini. Tapi nanti bahayanya kalau dia nggak hati-hati kan bahaya juga kan gitu. Dia objektif sih tulisan itu saya lihat karena dia menempatkan policy baru Menkyu untuk bagi duit ke perbankan itu artinya ada perputaran ekonomi. Betul. Yang sebelumnya dia ditahankan, di-keep. Sekarang ada potensi perubahan ekonomi, terus ada arah menuju, walaupun saya nggak tahu terlalu dini atau enggak ya Pak Menteri itu yang 8% itu ya. Ya, ini kan pede lah minimal ya. Sama kayak presidennya kan, makanya dia yang dipilih jadi menteri. Iya, awal-awal dulu bilang 8% ya. Gitu. Nah, jadi sekarang tugas kita sebagai media, tugas kita sebagai publik, prinsip saya gini, sekeras-kerasnya kritik saya, kita itu tetap harus memelihara harapan. Karena kalau kita nggak punya harapan, udah kayak selesai kita. Ini ruang publik ini untuk menjaga harapan. Itu dia. Nah, jadi sekarang gini, dalam case si Menteri Keuangan, kita akan melihatnya punya strategi yang berbeda. Dan who knows, ini bisa memperbaiki. Karena kalau tidak ada pergantian, kita akan sama dengan yang situasi yang sama kan? Kalau posisinya adalah menterinya masih tetap Bu Sri Mulyani, ya berarti kita akan sama kondisinya kan? Akan sama. Nah sekarang ada pergantian. Ada pergantian yang kita belum tahu nih. Gitu. Kalau pergantian kan ada dua, ada potensi. Atau lebih baik. Nah, tapi disinilah peran kita sebagai publik, peran ruang publik, peran kita sebagai media, sebagai intelektual untuk ngawasin ini. Dan warningnya di editorial Omong-Omong kan juga jelas. Kamu boleh pakai strategi itu, tapi kamu kan berarti harus juga ada disiplinnya kan, ada hitung-hitungannya, ada. Iya dong. Jangan juga terlalu gegabah kan gitu kan. Nah ini nanti yang harus kita kawal terus nih. Kan memang kita harus mendidik pemerintah dengan perlawanan. Ya betul. Betul sekali. Ya. Jadi optimis Mbak ya ke depan? Enggak. Saya bukan optimis, tapi tetap merawat harapan, tetap ada harapan. Jadi kalau optimis itu kan kayak yakin bahwa ini akan membaik. Enggak, saya kalau kita lihat bagaimana negara, saya nggak mau menyebut Pak Prabowo, negara dengan alat-alatnya polisi, militer, itu melakukan represi, nangkapin orang-orang, lalu menakut-nakutin, ngelaporin kayak gitu. Ya kita tahu bahwa masa depan tidak secerah harapan kita gitu. Tidak menjanjikan sesuatu yang indah. Demokrasi kita sedang terancam gitu. Nah, tapi karena harapan harus tetap dinyalakan, maka yang harus kita lakukan kita justru memperkeras kritik kita. Dengan situasi yang seperti ini kita bukan lagi pada posisi
justru kita bungkam. Udah deh nggak usah podcast deh, ntar kita dilaporin ke Barreskrim kan gitu kan. Enggak, menurut saya kita harus tetap bersuara gitu. Dan kita harus nunjukin bahwa kita nggak takut gitu. Ya dong, duit kita yang dipakai, Mbak. Kita kan bayar pajak ya, meskipun di bawah PTKP kan beli barang, bayar tol, ya kan? Tetap bayar. Nah, terakhir Mbak, apa yang nanti akan ke depan dilakuin dalam rangka ya ini kan memperbaiki ruang publik kita. Kalau Mbak sendiri visinya apa sih ke depannya untuk terlibat dalam urusan-urusan publik yang akan dikonsenin? Ya, segala aktivitas saya, segala inisiatif yang saya dirikan, saya mendirikan platform penulisan Omong Media, saya punya lembaga pelatihan OM Institute, saya aktif bersuara di podcast, saya nulis fiksi, saya rutin menulis esai untuk media massa, saya juga nulis academic writing. Itu akhirnya bermuara pada satu hal. Saya ingin turut berkontribusi dalam membentuk generasi Indonesia yang berpikiran kritis, yang mampu berpikir merdeka dan independen. Karena saya percaya pikiran kritis dan kreativitas, dan sekaligus menularkan kreativitas, itu kunci yang akan membawa Indonesia menuju bangsa yang lebih baik. Dengan masyarakat kita punya pikiran kritis, kita akan bisa mengandalkan mereka untuk menjadi pengawas roda kekuasaan. Dengan masyarakat kita berpikir kritis, kita bisa memiliki modal dalam menciptakan sistem sosial, sistem politik, aturan kenegaraan yang lebih baik. Nah, dengan kreativitas, kita bisa berharap adanya lahirnya inovasi-inovasi. Kita bisa berharap pada pembangunan yang lebih baik. Kita berharap pada kemakmuran yang tidak hanya lagi mengandalkan tambang lagi gitu. Jadi visi ke depan gitu kan. Jelas saya ingin berkontribusi dalam membangun masyarakat Indonesia, generasi mudanya untuk punya pikiran kritis dan punya kreativitas. Nah, itu nanti jalurnya itu tadi, lewat tulisan, lewat perbincangan podcast. Tapi IQ-nya masih 75 Mbak rata-rata. Ya, itu memang nggak bisa tiba-tiba tapi tetap harus dilakukan. Jadi saya ke situ, saya ke situ. Ya, kita ke situ semuanya. IQ-nya 75, terus anggarannya 700 miliar, ya. 700 triliun buat pendidikan, berapa triliunnya masuk ke MBG. Saya nggak tahu ini salah arah apa ya, apa gimana. Tapi di tengah-tengah itu kita tetap memelihara harapan lah ya, yang paling penting. Dan terus terang Mbak, ruang publik ini didirikan kalau awalnya ini kita mau bermuram durja semuanya, atau melakukan sesuatu. Yang lilin kecil lah, gitu. Nerangi 3 orang, 4 orang. Betul. Dan sekarang kan gini, kita gamenya kan hari ini internet. Sosial media, orang dengerin podcast ya udah kita gempur juga di podcast kan gitu Mas. Jadi itu alasan kenapa saya pun ke ruang publik. Oh iya, mari kita nyalakan ruang publik itu. Terima kasih Mbak Oki atas kehadirannya. Saya juga harus confess saya belum banyak baca juga buku-bukunya Mbak Oki, jadi nanti harus baca. Kita review pelan-pelan. Hadiahnya nanti buku dari Mbak Oki. Iya, betul. Oke, teman-teman, terima kasih sudah membersamai kami di dalam obrolan yang kemana-mana ini. Tapi setidaknya kita bisa tahu cerita soal pandangan-pandangan Mbak Oki soal situasi sekarang, aktivitasnya dalam menulis buku, terus kemudian bagaimana kita ngambil sedikit banyak lah pelajaran. Sedikit aja obrolan yang bermanfaat untuk Anda dari sini saya sudah sangat senang banget. Gak usah banyak-banyak, makin banyak makin bagus. Kita ketemu lagi di kesempatan mendatang di Ruang Publik dengan tema-tema yang berbeda. Halo, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.